Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja, saya atas nama Irodatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di negara Mesir. Baik, langsung saja. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pendidikan di negara Mesir. Yang kedua, bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan di negara Mesir. Yang ketiga, bagaimana perbedaan pendidikan antara negara Mesir dan negara Indonesia. Baik, yang pertama yaitu pendidikan di Mesir. Adapun Republik Arab Mesir lebih dikenal dengan nama Mesir. Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Afrika bagian timur laut, dengan luas wilayah sekitar 997,739 km yang mencakup semenanjung Sinai atau dianggap sebagai sebagian dari Asia Barat Daya. Sedangkan bagian besar wilayahnya yang terletak di Afrika Utara Mesir yang berbatasan dengan Libya sebelah barat sudah ada di selatan jalur Gaza, Israel di utara timur. Adapun perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur. Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil sekitar 40.000 km. Sebagian besar daratan merupakan bagian dari Gurun Sahara yang jarang dihuni. Adapun Mesir terkenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno termegah di dunia. Misalnya piramid Giza Kuil, Karnak dan Lembah Raja serta kuil Ramses di Luxor, sebuah kota di wilayah selatan yang terdapat kira-kira artefak kuno yang mencakup sekitar 65% artefak kuno di seluruh dunia. Poin yang kedua yaitu sistem pendidikan di Mesir. Sedangkan sistem pendidikan modern mulai masuk di Mesir pada zaman pemerintahan Muhammad Ali Pasha pada tahun 1765 sampai 1849. Sekalipun beliau itu adalah seorang yang buta huruf, namun beliau mengerti akan pentingnya arti pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan suatu negara. Untuk membantunya dalam mengembangkan pendidikan dan ilmu pengetahuan, beliau mendirikan Kementerian Pendidikan. Pertama, beliau mendirikan sekolah militer pada tahun 1815. Kemudian pada tahun 1816, beliau melanjutkan mendirikan sekolah teknik dan sekolah kedokteran, dan guru-gurunya didatangkan dari barat. Selain itu juga beliau mengirimkan siswa-siswanya belajar ke Eropa untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di sana. Adapun sekolah-sekolah yang kemudian dibangun adalah sekolah obat-obatan, sekolah pertambangan, sekolah pertanian, dan sekolah penerjemahan.
Sekolah-sekolah tersebut sangat berbeda dengan madrasah-madrasah yang ada pada sebelumnya, yang hanya mengajarkan agama semata. Sementara itu, sistem pendidikan tradisional tetap dipertahankan adanya di bawah pembinaan Al-Azhar. Adapun perkembangannya, sistem pendidikan di Mesir sampai dengan masa kemerdekaan pada tahun 1956 terdapat 5 sistem persekolahan, di antaranya yang pertama yaitu Al-Azhar, dengan sekolah-sekolah atau madrasah yang bernaung di bawahnya yang juga disebut dengan kutab. Yang kedua yaitu sistem sekolah atau pengajaran bahasa asing. Yang ketiga, sistem sekolah berbahasa Arab. Yang keempat, sekolah-sekolah pemerintah. Dan yang kelima, sekolah asing dengan kurikulumnya itu sendiri. Adapun jenis pendidikan di Mesir yaitu yang pertama ada pendidikan pemerintah. Ada 2 jenis sekolah pemerintah yaitu sekolah bahasa Arab dan eksperimental. Sekolah bahasa Arab adalah sekolah yang menyediakan kurikulum nasional dalam bahasa Arab. Kurikulum bahasa Inggris diajarkan pada tahun pertama dan bahasa Perancis primer ditambahkan. Sebagai bahasa asing, kedua di pendidikan menengah. Yang kedua yaitu ada eksperimental yang mengajarkan sebagian besar kurikulum pemerintah. Ada sains, matematika, dan komputer. Di bahasa Inggris juga dimasukkan dalam kurikulum, dan bahasa Perancis adalah bahasa asing yang kedua dimasukkan dalam kurikulum juga. Sebenarnya hampir sama dengan sekolah bahasa Arab. Yang kedua yaitu ada pendidikan swasta. Secara umum terdapat 4 jenis sekolah swasta, diantaranya yaitu ada sekolah biasa. Kurikulum sekolah biasa hampir sama dengan yang ada pada sekolah pemerintah, tetapi sekolah swasta lebih memperhatikan kebutuhan personal siswa dengan fasilitas sekolah. Yang kedua yaitu ada sekolah bahasa yang mengajarkan sebagian besar kurikulum dalam bahasa Inggris dan menambahkan bahasa Perancis dan bahasa Jerman sebagai bahasa asing kedua. Dengan memasukkan beberapa bahasa asing akan merasa jauh lebih bermutu dari sekolah lain, serta fasilitas yang tersedia juga menambah nilai plus bagi sekolah tersebut. Akan tetapi, biaya masuk sekolah jauh lebih tinggi dari sekolah lainnya. Yang ketiga yaitu ada sekolah agama. Dan yang terakhir ada sekolah internasional. Adapun sekolah internasional adalah sekolah swasta yang mengikuti kurikulum negara lain seperti kurikulum Prancis, Amerika, dan Inggris. Sekolah internasional juga sudah mendapatkan sertifikat resmi dari Departemen Pendidikan. Sekolah tersebut mempunyai mutu yang sangat baik dan biaya yang lumayan tinggi. Dan juga sekolahnya menawarkan fasilitas yang sangat baik dan sangat memadai diri sekolah-sekolah yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu jenjang pendidikan di Mesir. Yang pertama yaitu ada pendidikan dasar yang disebut pula ibtidai. Pendidikan dasar di Mesir itu dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan intelektual dasar yang sistematis untuk menuntut pelajaran yang lebih tinggi atau ke tingkat yang lebih tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar, negara Mesir juga memberlakukan wajib belajar pada usia 9 tahun dan bahkan di beberapa sekolah yang dikelola pemerintah bebas biaya pendidikannya. Kebijakan tersebut diberikan untuk membuka kesempatan pendidikan bagi semua anak usia sekolah bagi keluarga miskin. Pendidikan dasar terdiri dari tingkat pradasar, primer, dan persiapan pendidikan.
Yang kedua yaitu ada pendidikan menengah atau persiapan i'dadi. Pendidikan menengah bisa juga disebut dengan sekolah persiapan atau preparator yang berlangsung selama 3 tahun dan merupakan sekolah umum yang dilaksanakan tanpa ada penjurusan. Yang ketiga yaitu ada pendidikan menengah atas atau sanawi. Sekolah menengah atas atau general merupakan sekolah umum untuk persiapan ke perguruan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu pendidikan tinggi atau universitas. Mengenai perguruan tinggi yang ada di Mesir, tidak perlu diragukan lagi, yang paling kita kenal antara lain Universitas Al-Azhar, University of Cairo, Alexandria University, Al-Sham University, dan lain sebagainya, serta masih banyak lagi. Berdasarkan Dirjen Dikti pada tahun 1997, disebutkan bahwa dalam 1 juta penduduk di Mesir terdapat 400, suatu angka yang cukup baik. Sekedar perbandingan dalam skala yang sama, di Indonesia hanya mencapai 65 dalam 1 juta penduduknya. Banyak para ulama dan cendekiawan Mesir yang tergolong produktif dalam hal karya ilmiah. Buku-bukunya tentang Islamic Studies. Pada sistem pendidikan di Al-Azhar itu diwajibkan pelajar untuk menghafal Al-Quran. Di Universitas Al-Azhar misalnya, bagi mahasiswa Mesir, program S1 diwajibkan menghafal 15 juz setengah Al-Quran. Program S2 diwajibkan menghafal seluruh Al-Quran. Adapun program S3 tinggal diuji hafalan sebelumnya. Kewajiban hafal Al-Quran tersebut tidak berlaku bagi mahasiswa asing atau non-Arab, di mana program S1 itu diringankan, yaitu hanya diwajibkan hafal 8 juz Al-Quran, dan program S2 sebanyak 15 juz Al-Quran, sementara program S3 baru diwajibkan hafal seluruh Al-Quran. Sebagian besar kurikulum di Al-Azhar terdiri dari mata pelajaran agama yang sebagian, bahkan semua pelajarnya beragama Islam. Pelajar laki-laki dan perempuan dipisah pada setiap tahapan pendidikan, serta para lulusan sekolah Al-Azhar berhak untuk melanjutkan studinya mereka hanya di Universitas Al-Azhar saja. Pada tahun 2007 sampai 2008 terdapat 8.272 sekolah Al-Azhar di Mesir. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila di dalam video pembelajaran ini ada tutur kata yang kurang sopan atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.